Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Tempatnya bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Elsword Lady. Siapa nih di sini yang demen banget sama anime yang bergenre action ataupun fantasi? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Anime ini cuy, singkat yang mengambil adaptasi dari game MMORPG Elsword. Menceritakan tentang perjalanan Elsword, Aisa, Rena, Raven, Chung Ara, Alesis, F8, dan Luciel dalam menyelamatkan Elrios. Tentunya dari kejahatan yang tengah menyelimuti. Kegelapan di mana-mana dan gelombang kegelapan menyebar ke tanah yang kering di mana kehancuran terlahir. Tidak mudah memang untuk mencari tanda-tanda kehidupan di benua raksasa ini. Suatu hari, sebuah permata besar menghantam jantung benua seperti sebuah kilat. Setelah kejadian itu, keadaan benua berubah. Semua tanaman yang sebelumnya telah mati pun hidup kembali dan tumbuh-tumbuhan mulai berkembang di tanah yang gersang tersebut. Samudera menjadi hidup dan tidak lama kemudian sungai yang melimpah mengalir ke dalam hutan. Angin yang damai telah membawa kehidupan kembali ke daratan. Nah, kalau kalian udah penasaran dengan seperti apa inti ceritanya cuy, langsung saja kita sikat seperti biasa. Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Scene di awal diperlihatkan MC kita yang satu ini bernama Elsword. Di kerajaan Elrios ada sebuah batu El yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan meledak. Akibatnya kekacauan terjadi di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, Elrios kembali stabil. Akan tetapi para iblis menyerang Elrios. Bahkan para iblis menculik wanita pendeta penjaga kepingan batu El. Ketidakhadiran wanita pendeta menyebabkan kekuatan El menurun. Sehingga Elsword bersama dengan regunya bertugas untuk menyelamatkan pendeta El dari tangan iblis. Pada suatu hari, Elsword dan kawan-kawan sedang bertarung melawan para iblis. Kemudian rekan Elsword bernama Aisa Landar mengkomplain cara Elsword ini bertarung ngasal aja tanpa melihat situasinya dahulu. Apalagi mereka sekarang sudah dikelilingi oleh musuh. Bukannya mendengarkan Aisa, Elsword berkata kalau dalam posisi berkumpul akan mudah menghabisi para iblis. Kerjasama antara Elsword dan Aisa pun berhasil membunuh para iblis. Cromwell Raven mengeluhkan meski sudah dihabisi, ada saja kemunculan iblis di wilayah itu. Mendadak rekannya memberitahukan Cromwell jika ada iblis di atasnya. Serangan mendadak sang iblis pun membuat Cromwell auto terkejut. Berkat Erindel Rena, iblis penyerang Cromwell dimusnahkan begitu saja. Rena berkata, sepertinya para iblis di arena itu memang menunggu mereka. Berdasarkan ucapan Rena, menurut Aisyah mereka telah masuk jebakan iblis. Meski demikian, Rena dan kawan-kawan tidak mempersoalkan hal itu.
Walau masuk dalam jebakan, mereka sudah memiliki persiapan akan hal itu. Cromwell berkata bahwa perkataan Chung benar. Iblis di sana tidak ada habisnya. Chung meminta rekan-rekannya harus lebih bersabar dalam menghadapi situasi ini. Sementara Alexis merasa dari tadi hanya melawan geng iblis keroco aja. Alexis berteriak supaya pemimpin iblis daerah itu harus menampakkan dirinya. Mendengar ucapan Alexis, pemimpin iblis bernama Victor ini memperlihatkan dirinya. Victor menertawakan Ellsworth dan kawan-kawan yang tidak sabar mati di tangannya. F memperingatkan rekan-rekannya untuk tidak gegabah. F merasakan Victor bukanlah iblis lemah, namun hobi berantem Ellsworth ini bergejolak. Tanpa berpikir panjang, Ellsworth langsung menyerang Victor. Ellsworth bergerak sangat cepat melesat ke sana kemari. Namun kekuatan Victor tak sama seperti keroconya. Sedangkan Ellsworth tidak mempan pada Victor. Victor menasihati Ellsworth, kecepatan saja tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan kekuatan. Lantas Victor menghempaskan Ellsworth ke dinding reruntuhan hingga dia jatuh dan terpental. Gimana? Melihat adik kesayangannya yang terluka, jiwa kakak Alexis menggebu-gebu. Alexis meminta sang adik terbangun, sebab mereka akan bekerja sama menghabisi Victor. Tak lama kemudian Ellsworth beranjak dari rebahannya. Merasa Alexis begitu sombong, Victor sangat mengkesal. Ia langsung mengarahkan serangan kepadanya. Dengan santunya Alexis menahan serangan dari Victor. Sontak saja Victor tercengah mengetahui tempur Alexis. Alhasil Victor pun dapat dikalahkan oleh keduanya. Lantas kakak beradik saling bekerja sama menggunakan kecepatan tinggi menghujani Victor dengan tebasan pedang. Akhirnya Victor skakmat di tangan kakak beradik. Lalu Alexis memuji kemampuan dari Ellsworth. Setelah itu regu Ellsworth masuk ke dalam gua. Dari tempat itulah Chung berkata mereka bisa menuju ke kuil air. Kemudian Cromwell mengucapkan terima kasih kepada Chung karena telah memandu mereka. Chung berujar seharusnya dia yang berterima kasih. Menurut Cromwell, Chung tak perlu sungkan. Lantas Cromwell dan Ellsworth bercerita mereka memiliki tujuan ke kuil air. Sebab pendeta penjaga batu El telah diculik oleh iblis. Di momen itulah Reyna bertanya mengapa Chung bertarung melawan iblis sendirian. Ellsworth sependapat tentang hal itu. Sangat sukar untuk dilakukan. Tanpa adanya regu, pasti sangat melelahkan bagi Chung. Chung berkisah, sebelum kedatangan Ellsworth dan kawan-kawan, Chung bertarung melawan iblis sendirian. Walau sudah diserang iblis, tetap bermunculan. Hal itu membuat Chung kerepotan. Sampai geng Ellsworth tiba, dia bisa beristirahat sejenak. Di kesempatan itulah Chung bercerita kalau ayahnya bertarung sekuat tenaga menjadi melawan iblis. Namun ayahnya dirubah menjadi iblis. Makanya Chung ingin mengembalikan ayahnya dalam kondisi yang normal. Alasan itulah yang membuat Chung ingin menghabisi para iblis. Sontak saja Reyna dan Cromwell kaget manusia dapat di-remake menjadi iblis. Sepengetahuan Eve, hal itu tidak mustahil untuk dilakukan. Kemudian Reyna menyarankan Chung untuk bisa ikut ke dalam regu. Mereka semua mencari cara untuk mengalahkan iblis sekaligus menyelamatkan ayahnya Chung. Mereka dapat merebut Hemel kembali setelah pendeta air sudah diselamatkan. Semua sudah sepakat melakukan hal itu. Selesai melakukan patroli, Alexis balik ke gua. Alexis merasa ada hal yang mencurigakan. Tidak ada satupun iblis di luar kuil. Lantas Alexis berceloteh mereka dapat kesatria merah. Mereka adalah kesatria merah. Jadi tidak perlu takut terhadap segala jebakan. Alexis yakin mereka bisa melewati semuanya. Dikatakan sebagai kesatria merah, Aisyah protes. Karena cuma Alexis lah yang bagian dari kesatria merah.
Setelah itu Ellsworth and the gang berjalan menelusuri jembatan. Baik Alexis dan Aisyah menanyakan keadaan dari Ellsworth. Ellsworth merasa dirinya sehat walafiat. Aisyah menegur Ellsworth yang hobi berantem. Selalu saja membuatnya kerepotan untuk mengobati. Tiba-tiba saja ada iblis yang muncul menghancurkan jembatan. Akhirnya geng Ellsworth terpecah belah. Melihat F dalam masalah, Greenor Edward bergegas untuk menolongnya. Greenor tersenyum sembari berujar dia tidak akan membiarkan F mengalami kerusakan. Selanjutnya Ellsworth dan kawan-kawan terkecuali F jatuh ke sungai. Berkat bantuan Aisyah, Ellsworth and the gang tidak masuk ke dalam sungai. Ellsworth mencari keberadaan F. Saat Ellsworth dan kawan-kawan melihat ke udara, F sudah diselamatkan Greenor. Greenor masih memeluk F, menatap ke arah si iblis. Greenor menghancurkan tempat iblis berpijak. Alhasil sang iblis masuk ke dalam sungai. Setelah itu Ellsworth berkata, walau mereka tidak mengenal Greenor, tetap saja harus mengucapkan terima kasih kepada Greenor. Karena Greenor telah menyelamatkan rekan mereka, yaitu Eve. Lantas Greenor mengungkit soal peristiwa saat jembatan retak. Menurut Greenor, Ellsworth dan kawan-kawan tidak perlu panik, hanya karena berada di dalam situasi demikian. Mendengar ocehan Greenor, geng Ellsworth terkejut. Sementara Aisyah sangat marah atas lontaran statement dari Greenor. Greenor mengabaikan amarah Aisyah yang terus berceloteh. Greenor meyakini kalau Ellsworth dan kawan-kawan ini bukanlah golongan orang ceroboh. Lalu Alexis mengatakan mereka perlu saling memperkenalkan diri. Akan tetapi Greenor berkata hal itu tidak perlu dilakukan sebab kelompok pencari L seperti Ellsworth dan kawan-kawan sudah menggema di mana-mana. Sehingga Greenor tahu tentang grup Ellsworth. Kemudian Greenor memberitahukan namanya kepada geng Ellsworth. Greenor merupakan seorang peneliti yang memiliki tujuan untuk mengalahkan iblis. Mendengar hal itu, Ellsworth mengajak Greenor bergabung bersama timnya. Dengan senang hati, Greenor menerima tawaran Ellsworth. Namun Eve tidak setuju memasukkan orang yang tidak dikenal ke dalam kelompok. Aisyah dari tadi kesal sama sifat narsis Greenor yang menyetujui pendapat Eve. Lantas Ellsworth menegur Eve untuk tidak berkata demikian kepada penyelamatnya. Ellsworth berujar bahwa Aisyah sikapnya tidak jauh beda dari Greenor. Sontak saja Eve jengkel mendengar ocehan Ellsworth. Alexis menggenggam tangan Greenor dengan kasar. Sembari mengucapkan terima kasih. Walau diperlakukan Alexis demikian, Greenor tetap aja santuy. Kemudian Chung melihat ke bawah sungai dan tidak menyangka kondisi jalan dibuat separah itu oleh si iblis. Lalu Ellsworth berkata, berkat bantuan Aisyah mereka berhasil selamat. Kalau tidak mati sia-sia. Mendengar Ellsworth yang memujinya, kuping Aisyah bergetar. Dia mulai menyombongkan dirinya. Sikap lucu Aisyah ini membuat Chung tertawa. Setelah itu Chung memberitahukan kalau jalur telah terbagi jadi dua. Menurut Ellsworth, sebaiknya tim dipencar menjadi dua bagian. Alexis setuju perkataan si adik. Cara itu dilakukan untuk meminimalisir waktu. Jika salah satu jalur berjalan bungkuk, akan memakan banyak waktu pergi ke jalur satunya lagi. Alexis pun mengajak Eve dalam kelompoknya. Ellsworth merasa dia harus satu kelompok dengan kakaknya. Aisyah ingin ikut Ellsworth. Tetapi Rena meminta untuk Greenor menjadi satu kelompok dengan grup Ellsworth. Meski kesal, Aisyah tidak bisa berbuat banyak. Greenor masih ingat Alexis yang meremas tangannya dengan begitu kuat. Greenor tahu kalau Alexis tidak percaya kepadanya. Di perjalanan Alexis terus saja menatap sinis Greenor. Ellsworth bertanya apakah Alexis ini masih tidak mempercayai Greenor. Alexis ngeles soal itu. Dia mengalihkan pembicaraan tentang Ellsworth. Ia diperlakukan seperti anak kecil. Ellsworth mengeluh, namun Alexis tetap akan memperlakukan Ellsworth demikian. Sementara Rena bertanya apakah Aisyah ini kenal dengan satu kelompok yang sama dengan Ellsworth. Aisyah berkata kalau dia hanya mencemaskan Ellsworth. Apalagi Ellsworth suka menyerang tanpa melihat situasi terlebih dulu. Ellsworth suka bertindak ceroboh. Menurut Rena, Aisyah tidak perlu merisaukan Ellsworth. Karena ada Alexis di sisi Ellsworth. Di mata Aisyah, justru hal itulah yang semakin membuatnya cemas. Kehadiran Alexis membuat Ellsworth semakin bebas bertindak sesuka hati.
Tiba-tiba saja, Rena berhenti sejenak sembari memberitahukan Raven biasanya ada di air wilayah jalan mereka. Mendadak Rena memberi aba-aba. Ada luapan air di depan mereka. Secepat kilat, Aisyah menolong Rena dan Chung dan aman bersama Raven. Melihat situasi Raven, Chung bertanya, apakah dia tidak kesulitan bertahan dengan menggendong dirinya. Raven pun tak mempersoalkan soal hal itu. Entah kenapa, Chung jadi salting ketika dia bersama dengan Raven. Sedangkan tim Ellsworth mengalami hal yang sama. Secepat kilat, Greenor membawa Eve ke udara. Alexis berkata akibat pendeta yang diculik, kekuatan batu El melemah, sehingga bencana terjadi di mana-mana. Eve berterima kasih sudah 2 kali ditolong oleh Greenor. Ellsworth melambaikan tangan pada Greenor. Sikap ramah Ellsworth ini membuat Greenor merasa muak. Lalu Aisyah berkata sejauh mana lagi mereka harus melangkah. Chung memberitahu tidak lama lagi mereka akan tiba di keluar gua. Kemudian kita diperlihatkan wilayah di air. Tampaknya Ran sedang duduk di singgasananya. Tidak lama kemudian, datanglah rekannya Ran yang memberikan laporan bahwa pencapaian El sedang menuju ke sana. Sementara persiapan ritual membangunkan Dewa Iblis sebentar lagi akan selesai. Rekannya Ran berkata dia akan menjalankan bagiannya. Ran juga harus menyelesaikan tugasnya. Rekannya menginfokan kalau anaknya Helpute ada bersama dengan tim Ellsworth. Dan Ran berujar ia tidak mungkin bisa dikalahkan oleh kelompok pencari El. Lantas Ran mengeluarkan para iblisnya untuk melawan Ellsworth and the gang. Ran menatap ke arah pendeta El. Setelah itu Ran mengatakan kalau kuil air akan menjadi kuburan kelompok pencari El. Selanjutnya Ellsworth and the gang telah berada di luar gua. Akhirnya mereka bisa melihat kuil air dari kejauhan. Setelah itu kelompok Ellsworth masuk ke dalam kuil air. Seperti biasa, meski tiba di tempat yang baru, Ellsworth selalu saja berani keluyuran sembarangan. Hal itu dikeluhkan oleh Aisyah, mengapa Ellsworth tidak ada rasa was-was. Lalu Alexis mengatakan, adiknya memang keren banget. Alexis berkata belak-belakan kalau ucapan Rena ini benar. Aisyah sangat peduli pada Ellsworth. Alexis menitip adik tercintanya dalam penjagaan Aisyah. Lantas Aisyah semakin risau kakak beradik tidak pernah mau mendengarkan akan nasihatnya. Tidak lama kemudian mereka telah berada di aula langsung disambut oleh Ran. Kemarahan terhadap Ran semakin memuncak. Chung tanpa rasa ragu maju menghadapi Ran. Ran sangat OP, sulit dikalahkan oleh Chung. Setiap kali serangan dari Chung dapat dikandaskan oleh Ran. Bahkan Ran begitu cepatnya menghujani serangan kepada Chun. Meski sudah menahan sekuat tenaga, Chung berhasil dipojokkan. Ran menghina manusia rendahan seperti Chung dan berani melawan dirinya. Nyaris saja Chung mati. Mendapat perlindungan dari Ellsworth, Ellsworth meminta Chung untuk mundur. Dirinya lah yang akan bertarung. Namun Chung tidak ingin diam saja. Mengingat dia ini ingin menyelamatkan ayahnya, Chung berkata dia tidak akan menyerah. Karena tim Ellsworth sudah berjuang sekuat tenaga membantu Chung sampai ke kuil air, bantuan itu tidak akan Chung sia-siakan. Sehingga amarahnya sekaligus rasa terima kasihnya pada tim Ellsworth, Chung mampu mengubah dirinya. Nampaknya Chung seperti seorang ranger yang perkasa. Ia gagah berani dan pantang menyerah. Kekuatan Chung bertambah berkali-kali lipat. Setelah itu, Chung mulai lagi perkelahiannya. Setelah itu, Chung memulai kembali perkelahiannya. Kini baik kekuatan, kecepatan, stamina, dan juga keahlian bela diri Chung lebih hebat dari Ran. Ran pun sangat kewalahan dibuat oleh Chung. Setiap serangan Chung begitu menggelegar. Ran tidak menyangka seorang manusia biasa memojokkannya. Ran dalam keadaan terluka terduduk di singgasananya.
Chung langsung menghampiri Ran dan bertanya soal ayahnya. Ran sama sekali tidak memberikan jawaban, membuat Chung emosian. Lantas Chung melesatkan tebasan ke arah Ran, namun dihentikan oleh seorang wanita yang bernama Arahan. Sontak saja Chung marah badai terhadap Ara. Padahal tinggal sedikit lagi perjuangannya. Dalam sekejap dirusak oleh Ara. Elsword bertanya siapa itu Ara. Mengapa membiarkan iblis kabur? Ara memberitahukan kalau Ran itu adalah kakaknya. Ran itu dulunya adalah manusia sebelum dipengaruhi iblis. Ara berharap suatu hari kakaknya bisa kembali normal ke wujud manusia. Kata-kata Ara dipenuhi dengan harapan sama seperti Chung. Makanya Chung mengerti baik dia maupun Ara mau menyelamatkan keluarga mereka. Chung mengajak Ara pergi bersama mereka untuk melakukan serangan misi yang sama. Menurut Aisyah dan Eve, Chung seumuran dengan Elsword. Namun mengapa begitu dewasa serta bijak? Tidak seperti Elsword yang selalu bertindak kekanak-kanakan. Elsword dan kawan-kawan pun menyambut kehadiran Ara dalam bagian kelompok mereka. Tidak lama kemudian segel air hancur membuat pendeta El bernama Sasha tersadar. Sasha mengatakan kalau dia mendengar suara Lady. Masih banyak pendeta lainnya yang ditahan oleh bangsa iblis demi tujuan mereka menghancurkan El Rios. Hanya dengan mengumpulkan semua nubuat dari para pendeta, Lady bisa ditemukan. Lady ini adalah satu-satunya yang dapat mengembalikan kekuatan El sebab telah melemah. Alesis kaget kalau sosok Lady ini bukanlah legenda semata. Sasha akan memberitahu di mana letak para pendeta El ditahan. Elsword mengajak teman-temannya dan kakaknya untuk pergi melakukan penyelamatan semua pendeta El. Semuanya setuju akan ikut berjuang. Alesis pun akan menyerahkan penjagaan Helme kepada anggota kesatria merah mereka. Selanjutnya tibalah Elsword dan kawan-kawan di wilayah Lanox. Lantas Alesis meminta Chung menemaninya pergi ke rumah kepala desa. Sementara Aisyah dan Cromwell akan mencari penginapan. Elsword hendak mengajak Corner untuk berburu. Tapi keburu menghilang. Elsword heran sedari tadi Gorner bersandar di pojokan. Teman-temannya memberitahu kalau Gorner ini sudah pergi duluan. Lalu Ara mengajak Elsword pergi bersamanya mencari pendeta api. Kemudian tibalah geng Alesis di kantor kepala desa. Bukades bernama Edel sangat sibuk sampai tidak peduli kehadiran geng Alesis. Alesis meminta waktu sebentar untuk membahas soal pendeta api. Edel menyuruh mereka mencari pendeta Alesis sendirian. Sehingga geng Alesis pun pergi ke suatu tempat. Mendadak, Alesis dibawa ke dunia lain oleh dua pasukan iblis hitam atas perintah Komandan Scar. Komandan Scar ingin bertemu secara empat mata dengan Alesis. Lalu Alesis meminta Chung mencari pendeta api sendirian. Secepatnya Alesis bergerak keluar desa. Sementara Elsword kelelahan memilih beristirahat sejenak. Elsword mengeluhkan kecepatan Ara berjalan sampai dia kesulitan mengikutinya. Tiba-tiba seorang wanita bernama Ignia merupakan pendeta api menyapa Elsword dan kawan-kawan. Ignia meminta Elsword mengumpulkan semua rekannya karena ada hal yang mau dibicarakan. Setelah itu Chung memberitahukan kalau Alesis pergi keluar desa. Mengetahui akan hal itu, Elsword bergegas mencari Alesis. Di sisi lain Alesis bertemu dengan Komandan Scar. Alesis berkata dia tidak menyangka bisa berhadapan secara langsung dengan dalang penculikan para pendeta El. Komandan Scar berkata rencananya akan berhasil jika dia membunuh Kapten Kesatria Merah alias Alesis. Anggota lainnya tidak berarti bagi Komandan Scar. Cuma Alesis penghalang terbesar rencananya. Lantas Alesis berkata dia akan menghancurkan ambisi gila Komandan Scar. Duel pun berlangsung sesuai dengan dugaan Komandan Scar. Alesis yang memang OP sehingga Komandan Scar pun menambah kekuatan berkali-kali lipat. Alesis heran mengapa Komandan Scar memiliki semua serangan yang hanya bisa dipakai oleh pendeta El. Akibatnya Alesis kewalahan melawan komandan. Alesis panik melihat kakak tercintanya dalam bahaya. Elsword ingin menyelamatkan kakaknya, tetapi tangan tak sampai. Elsword murka atas hal buruk yang menimpa kakaknya. Karena perbuatan Komandan Scar,
Di mata Komandan Scar, Ellsworth ini bukanlah tandingannya. Selanjutnya Ellsworth berusaha untuk menyerang Komandan Scar berulang kali. Namun serangan dari Ellsworth tidak ada artinya. Malahan Ellsworth yang terluka parah. Komandan Scar bosan melawan Ellsworth sebab kekuatan musuh berada di bawahnya. Komandan Scar meminta dua ajudannya menggantikannya membunuh Ellsworth. Melihat Komandan Scar yang pergi, Ellsworth merasa kesal. Dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Tidak membuang waktu, ajudan Komandan Scar langsung menyerang Ellsworth menggunakan jurus yang mematikan. Di situasi sulit itulah, datanglah bala bantuan dari orang tidak dikenal, yaitu Lucilia R. Sorkrim merupakan mantan penguasa iblis. Meskipun berhadapan dengan mantan penguasa, kedua ajudan Komandan Scar sama sekali tidak takut. Walau tubuh Lu mengecil, kekuatan tempurnya ini masih tidak terkalahkan. Tidak lama kemudian pelayan setianya Ciel datang membantu. Lu mengeluh Ciel datangnya terlalu lama. Menurut Ciel, justru Lu inilah yang terlalu cepat sampai meninggalkan dirinya. Berkat kehadiran kedua iblis bangsa tersebut, Ellsworth berhasil selamat. Kedua ajudan bergegas menjauhi arena. Kemudian Asya dan kawan-kawan tiba di tempat Ellsworth berada. Mengetahui Lu dan Ciel yang adalah bangsa iblis, rekan-rekannya mengira keduanya penyerang Ellsworth. Ellsworth menerangkan kalau Lu maupun Ciel ini adalah penyelamatnya. Ellsworth mengingat nasib Alesis yang membuatnya gelisah tidak karuan. Ciel menerangkan kalau Lu adalah mantan penguasa bangsa iblis. Karena kaumnya mengkhianati Lu, mantan penguasa iblis ini ingin menumpas para pemberontak. Bisa dikatakan Lu dan kelompok pencari El mempunyai tujuan yang sama. Sementara kedua ajudan pasukan iblis hitam memberi laporan pada Komandan Scar kalau Lu ini dan kawan-kawan telah berkomplotan sama tim pencari El. Bagi Komandan Scar, Lu atau kelompok pencari El bukanlah masalah besar. Apalagi dia sudah membunuh Kesatria Merah. Setelah itu geng Lu dibawa ke penginapan untuk dimintai keterangan. Gurnor masih tidak percaya bangsa iblis mau membantu mereka. Mungkin saja geng Lu memiliki maksud terselubung. Rena berkata, orang yang menyelamatkan Ellsworth ini tidak mungkin berbohong. Kemudian Lu memberitahukan bahwa Kapten Kesatria Merah masih hidup. Lu bisa merasakan adanya aura kehidupan di jurang. Namun dia tidak tahu pastinya seperti apa keadaan Alesis. Dikarenakan kekuatan saat ini, Lu melemah hanya sampai segitu saja, dia bisa memberikan informasi. Sementara di kamar, Aisyah masih menjaga Ellsworth. Selang beberapa waktu, Ellsworth sadarkan diri, masih terpukul atas kehilangan kakaknya. Melihat keterpurukan Ellsworth, Aisyah merasa bersedih. Aisyah mengingat Alesis dan memberikan penjagaan Ellsworth padanya ketika dia tidak ada. Lalu Aisyah memberikan teguran keras kepada Ellsworth untuk tidak meratapi kakaknya. Menurut Aisyah, orang sehebat Alesis ini tidak akan mungkin mati begitu saja. Walau jatuh ke jurang sekalipun, Alesis akan bertahan hidup. Kalau Ellsworth terus merajuk, bagaimana bisa menemukan Alesis dan mencari para pendeta El? Perkataan Aisyah ini membuat Ellsworth tersadar kalau dia tidak boleh pesimis. Ellsworth pun meyakini juga Alesis masih hidup dan sedang berjuang. Lalu Ellsworth berkata semuanya sedang berada di bawah. Dia ingin Aisyah menemaninya di balkon kamar. Aisyah berujar dia butuh udara yang segar. Makanya bersedia memenuhi permintaan Ellsworth. Setelah itu Ellsworth turun ke lantai bawah menemui teman-temannya. Ellsworth mengatakan dia yakin Alesis baik-baik saja. Ellsworth juga memberitahu semua dalang penculikan para pendeta El adalah Komandan Scar. Pasti Komandan Scar ingin melakukan hal yang besar, yang akan menimbulkan kekacauan. Tujuan Alesis ingin mencegah perbuatan buruk Scar.
sehingga mereka semua akan melanjutkan tugas tersebut. Maka Ellsworth meminta pendeta Ignia membantu menemukan keberadaan dari Komandan Scar. Ignia siap memandu Ellsworth and the gang. Nampaknya pendeta L bernama Artea sedang berada di ruang segel. Selanjutnya dijelaskan awal mula kekacauan dunia akibat ledakan batu L. Dikala kerajaan Elrios memulihkan diri, serangan bangsa iblis datang. Karena tahu batu L melemah dan pendeta kepingan juga diculik. Untuk itu tim pencari L, Ellsworth dan kawan-kawan akan mengembalikan kedamaian. Supaya bisa menjalankan misi, geng Ellsworth singgah ke onsen mengistirahatkan diri. Lantas Ellsworth mengeluh di situasi sulit itulah mengapa mereka harus membuang waktu berendam di air panas. Cromwell dan Ciel berkata air panas ini mendapat sebutan Pantasamal Glacier. Selain menenangkan diri, dapat memulihkan diri. Sebaiknya Ellsworth menikmatinya saja. Gorner meminta Ellsworth berhenti mengeluhkan hal tersebut. Apalagi mereka tidak pernah santuy sekalipun. Jadi tidak salah memanjakan diri sejenak. Akan tetapi Ellsworth dipenuhi dengan kegelisahan. Ia memilih menunggu mereka di luar. Garnier heran mengapa Ellsworth mencemaskan Elysius. Lagian para kesatria merah bukan tipe yang gampang koit. Menurut Chung, wajar saja Ellsworth bersikap demikian. Karena Ellsworth ini dan Elysius adalah kakak beradik. Kemudian, Cromwell merasa mereka menyudahi berendam di air panas. Lantas Ciel mengatakan mereka sabar dulu. Sebab tim wanita kemungkinan masih berendam. Di geng wanita, Eve berkata kandungan di air panas sangat baik. Apalagi bagi kesehatan dan akan bagus untuk memulihkan diri. Sementara Aisyah galau melihat dia yang dikelilingi wanita yang berbadan big. Lu menyadari kegelisahan rekannya itu. Lu meminta Aisyah untuk bersabar. Nantinya Aisyah akan mengalami perkembangan. Lalu Aisyah panik mengatakan ia tidak peduli soal hal itu. Mendadak Ignia pergi sembari meminta rekan-rekannya menikmati berendam di air. Saat keluar dari onsen, Ignia melihat Ellsworth yang duduk sendirian. Sehingga Ignia menghampiri Ellsworth. Ignia bertanya mengapa Ellsworth duduk sendirian di sana. Ellsworth berkata dia hanya ingin bersantui sejenak di kursi. Ignia berujar kalau Ellsworth sedih atas kehilangan Elysius. Namun Ellsworth berkata dia yakin kalau kakaknya baik-baik saja. Entah kenapa sikap tenang Ellsworth membuat Ignia tidak paham. Mengapa harus bersikap santuy dikala orang terdekat tidak lagi di sisi? Hal menyedihkan itulah yang adalah jauh dari orang terkasih. Mendengarkan ucapan Ignia, Ellsworth mengerti kalau pendeta L tersebut sedang kehilangan teman dekat. Ignia memberitahukan dia mempunyai bestie Gloria dan Dark Moon, pendeta matahari dan bulan. Tidak hanya itu saja, Artea sang pendeta bumi juga diculik oleh Komandan Scar. Lantas Ellsworth tidak ingin tinggal diam, ia mau menyerang Komandan Scar. Ellsworth berjanji akan menyelamatkan sahabatnya Ignia. Dari kejauhan, Aisyah menatap ke arah dua insan. Ketika disapa oleh Ara, Aisyah tampak terkejut. Ara menyuruh Aisyah untuk segera bergabung dengan Ellsworth dan kawan-kawan. Dengan bantuan Bukades, Edel beserta para warga desa, pembangunan jalan ke kuil api berhasil diselesaikan. Namun Edel and the gang cuma bisa membangun satu jalur. Jalur lainnya telah dihancurkan oleh bangsa iblis. Sehingga Ellsworth dan kawan-kawan harus membagi tim menjadi dua. Sempit dan curamnya jalan, tak bisa dilalui banyak orang. Grinor berkata dia bisa melakukan perjalanan menggunakan sepatu saktinya. Dengan itulah Grinor akan bisa berjalan di udara. Tim Ellsworth pun pergi duluan ke kuil api. Selang beberapa waktu, akhirnya tim Ellsworth sampai. Aisyah berkata mereka akan menunggu tim Raven yang baru masuk ke dalam kuil api. Akan tetapi Ignia malah jalan duluan. Geng Ellsworth merasa gerak-gerik Ignia ini sangat aneh. Ignia berujar demi temannya dia rela melakukan apapun. Ignia mengeluarkan para iblis. Sontak saja geng Ellsworth terkaget. Ignia berada di pihak musuh. 여기서 죽어줘야겠어. 말했잖아. 이 싸움
Selanjutnya Ignia memakai kekuatan apinya untuk menciptakan luapan larva. Akibatnya Desa Laknos terkena masalah. Bukadis Adil dibantu oleh tim Aisyah mengevakuasi warga desa. Sementara di kuil api, tim Ellsworth mengalami guncangan yang keras. Greenor menyebut Ignia itu adalah penyihir. Sebab akibat ulahnya, mereka bisa tertimpa reruntuhan bangunan kuil. Sedangkan Ignia masih memakai kekuatannya. Tidak lama lagi, tubuh Ignia terkulai lemas. Geng Komandan Scar kecewa kepada Ignia. Merasa Ignia mengkhianati mereka. Di perjanjian awal, Ignia harusnya menciptakan erupsi untuk menghancurkan segalanya. Namun Ignia tidak melakukan perintah itu. Geng Scar tahu Ignia sengaja melemahkan daya kerja apinya untuk mengulur waktu supaya Ellsworth dan kawan-kawan selamat. Akibatnya Ignia mendapat hukuman atas keteledorannya. Komandan Scar mengancam akan membunuh Ignia menggunakan tangannya sendiri. Apabila Ignia tidak menjalankan tugas berikutnya, Ignia merasa tidak ada pilihan lain. Terpaksa harus melawan Ellsworth dan kawan-kawan. Sementara Ellsworth ditemani Lu dan Greenor mencari keberadaan Komandan Scar. Lu heran mengapa penciumannya ini tidak membuahkan hasil. Meski tahu iblis ada di sana, Lu tidak dapat melacak koordinatnya. Di tengah pencarian Greenor, ia mengeluhkan sikap naif Ellsworth yang percaya pada iblis. Menurut Ellsworth tidak ada salahnya juga bekerja sama dengan Lu atau Ciel. Apalagi mereka memerlukan bantuan Lu untuk menemukan target. Ellsworth juga percaya kalau Ignia pasti punya maksud dari tindakannya. Ellsworth menganggap Ignia ini adalah teman dan ia percaya kepadanya. Sontak saja Greenor kesal atas sikap baik Ellsworth. Kebaikan Ellsworth membuat dia dapat dimanfaatkan. Mendengar ucapan itu, Ellsworth bertanya apakah Greenor memanfaatkannya juga. Greenor terdiam dibuat Ellsworth. Lalu Ellsworth berkata dia yakin Greenor tidak akan berbuat demikian. Akhirnya Greenor tidak mengeluhkan lagi mengenai pemikiran Ellsworth terhadap Lu maupun Ignia. Sementara Ara curcol keinginannya ingin melawan para iblis. Ara berharap Ran dapat kembali seperti semula. Untuk itulah Ara akan berjuang, tidak mau merepotkan Cromwell dan kawan-kawan. Merasa dia sudah memanfaatkan tim Cromwell demi kepentingannya. Kemudian Cromwell berkata Ara dan Ellsworth tidak ada bedanya. Melakukan sesuatu demi melindungi apa yang dia percaya. Cromwell mengatakan namanya, namun tidak ada yang saling memanfaatkan. Sebagai teman, mereka harus saling membantu. Sehingga Ara tidak perlu lagi membebankan semua di pundaknya. Mendengar hal itu, Ara merasa lega serta menerima uluran tangan dari Cromwell. Tak lama kemudian, tim Ellsworth kembali bergabung dengan tim Cromwell. Lu berkata meski mencium hawa keberadaan iblis, tetapi dia tidak tahu lokasi tepatnya mereka berada. Eve memberitahukan dia juga mencium aura iblis. Berdasarkan ucapan itulah, Lu memahami kalau iblis ada di bawah mereka. Lalu Lu menghancurkan lantai tempat mereka berpijak. Sampailah Lu dan kawan-kawan ke lantai bawah itu. Ellsworth menanyakan kondisi teman-temannya. Lantas mereka memberitahu keadaannya yang sehat walafiat. Tidak lama kemudian, datanglah pasukan iblis yang tidak membuang waktu. Ara maju menyerang para iblis. Ara merubah wujudnya ke dalam merubah ekor 9. Selanjutnya dalam wujud rubah, Ara melawan satu persatu musuh-musuhnya. Ara nampaknya OP dalam wujud rubahnya. Meski lawannya sangat banyak, Ara tetap mampu melawan para musuhnya. Secara sendirian, Ara berhasil menumpas semua musuh tanpa tersisa. Sontak saja tim Ellsworth kagum atas perbuatan bentuk dan kemampuan Ara. Ara menjelaskan Yun ini merupakan makhluk suci yang tersegel dalam ratusan tahun. Garis keturunan keluarganya bertugas menjaga segel tersebut. Saat ini Ara melakukan kontrak dengan Eun. Ellsworth berkata Ara sangat keren bisa berjuang bersama makhluk suci ratusan tahun. Ara memberitahu Ellsworth kalau Yun ini ingin membantu perjuangannya dalam menyadarkan sang kakak. Setelah itu Ara meminta untuk semua rekannya segera memasuki area Grand Graven.
Tibalah tim Ellsworth di sana dan langsung melihat pendeta Artea yang masih berada di dalam segel. Ellsworth ingin segera menolong pendeta Artea, namun dihentikan oleh Eve. Lu kaget mengetahui lingkaran pemanggilan yang begitu besar yang terpajang di udara. Lu berujar entah bencana dahsyat apa yang ingin Komandan Scar keluarkan dari lingkaran sihir pemanggil tersebut. Sontak saja Ellsworth tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Tak lama kemudian Komandan Scar muncul bersama kedua ajudannya. Scar memberitahukan kalau dia akan memanggil Dewa Iblis Sword. Sontak saja Lu terkejut mengapa Komandan Scar melakukan itu. Komandan Scar berujar jika ada Dewa Iblis maka menghancurkan Elrios dan menjajah surga bisa saja dilakukan tanpa halangan. Lu menginfokan seandainya Komandan Scar berhasil melaksanakan hajatnya, sudah pasti dunia tidak akan terselamatkan. Siapapun di muka bumi tidak akan bisa melawan Dewa Iblis Soul. Namun tim Ellsworth tidak akan membiarkan rencana busuk Komandan Scar. Tak lama kemudian, Ignia ikut nimbrung di barisan pasukan Scar. Lalu Lulu dan Ciel berkata akan menangani kedua ajudan. Mendadak Komandan Scar menambah personil, yaitu adalah Ran. Ran ini berkata kali itu dia akan membiarkan tim Ellsworth memojokkan. Di pertandingan kali ini, Ran tidak akan membiarkan tim Ellsworth menang. Lantas Ara berujar bahwa dialah yang akan bertarung dengan Ran. Ara mengetahui cepat atau lambat dia akan menghadapi situasi yang demikian. Sehingga pertarungan antara Ara dan Ran tak bisa dielakkan. Sementara Ara dan kawan-kawan meminta Ellsworth untuk fokus pada tujuannya membawa Ignia kembali bersama mereka. Karena semua sudah ada lawan, masing-masing Greenord dan kawan-kawan akan menghadapi para cecengu. Setelah itu Ellsworth berbicara pada Ignia meminta segera keluar dari barisan Komandan Scar. Namun Ignia tidak mau melakukannya. Ignia membuat penawaran kalau dia menang. Ellsworth bersama rekannya harus pergi dari sana. Ignia memperingatkan Ellsworth tidak akan bisa mengalahkan Komandan Scar. Akan tetapi Ellsworth tidak yakin ia bisa menyelamatkan Ignia dari Scar. Kata-kata Ellsworth membuat Ignia terharu. Meski demikian, Ignia meyakini tidak akan ada jalan keluar selain bertarung. Selanjutnya Ignia teringat dikala dia berusaha melawan Komandan Scar, dirinya tidak mampu. Bahkan kedua bestinya Drakmund dan Gloria pun tak bisa ia lindungi. Asal Ignia mau bekerja sama, Komandan Scar akan berjanji tidak akan menghancurkan desa Lagnos. Sebagai ganti kerjasama Ignia, dua pendeta tidak akan dibunuh. Mengingat rekan dan desanya akan dicelakai, Ignia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Maka dia akan melawan Ellsworth sekuat tenaga, demi melindungi orang-orang yang terkasih tentunya. Sementara kedua ajudan Komandan Scar menganggap remeh mantan penguasa Iblis Lu. Di mata mereka, kekuatan Lu ini bukanlah apa-apanya. Sontak saja Lu tidak terima kekurangan ajaran dari kedua ajudan. Sontak saja Lu tidak terima dengan kekurang ajaran dari kedua ajudan. Sedangkan Greenord berkata, apakah Eve kesulitan menghadapi lawannya? Eve membalas ucapan itu dengan mengatakan, sebaiknya Greenord mengurusi dirinya sendiri. Apalagi menurut penelitian Eve, kekuatan Greenord ini tinggal 60%. Greenord berkata untuk melawan musuhnya, dia tidak perlu kekuatan yang besar. Adapun Ara yang berjanji akan memperlihatkan kepada Ellsworth jika dia bisa menyadarkan Ran untuk kembali ke jalan kebenaran. Kemudian pertarungan Ellsworth dan Ignia berlangsung dengan sengit. Sembari beradu jurus, tetapi mereka berusaha saling bicara. Ignia tetap pada pendiriannya, begitu juga sebaliknya dengan Ellsworth. Keduanya saling mempertahankan pendapat masing-masing. Ignia muak atas keoptimisan Ellsworth yang bisa mengalahkan Komandan Scar. Kapten Kesatria Merah saja tidak mampu mengalahkan Scar. Ellsworth membantah ucapan Ignia. Dia yakin kakaknya akan membantunya menghadapi Komandan Scar. Ignia pun memberi pemahaman kalau kenyolotan Ellsworth ini dapat membunuh teman-temannya. Ignia menyuruh Ellsworth memperhatikan tim AF, di mana ketiganya nampak kelelahan melawan musuh mereka. Namun Ellsworth tetap percaya dia dan teman-temannya dapat memenuhi harapan yang dianggap mustahil bagi Ignia. Tak lama kemudian tibalah Aisyah dan Reyna membantu perjuangan Ellsworth dan kawan-kawan. Aisyah dan kawan-kawan meminta maaf atas keterlambatan mereka. Setelah itu Aisyah berkata keras kepada Ignia, akibat ulahnya desa mengalami kekacauan.
Lantas Ellsworth menyuruh Aisyah untuk membantu rekan lainnya. Karena masalah Ignia, Ellsworth yakin dia bisa membujuknya. Aisyah berkata jika Ellsworth tidak sungguh-sungguh menghadapi Ignia, pastinya dia akan turun tangan. Lalu Aisyah segera pergi membantu teman lainnya. Sementara Chung menemui Ara mengatakan akan membantu. Chung memberikan wejangan pada Ara kalau dia sekarang tidak sendirian. Mendengarkan hal itu, Ara bersedia menerima pertolongan dari Chung. Sedangkan Ellsworth berkata mereka akan bertaruh pemikiran siapa yang lebih benar. Ignia merasa temannya ini begitu keras kepala berujar dia akan menyadarkan bahwa keputusan Ellsworth adalah suatu kesalahan. Ignia mulai memasang perisai api. Meski hawa panas menyengat, Ellsworth tetap saja berusaha melewatinya. Kegigihan Ellsworth berada di luar nalarnya Ignia. Ellsworth berkata Ignia tidaklah sendirian, sebab adanya Ellsworth and the gang membantunya. Ignia teringat dikala dia bertarung sendirian menghadapi Scar hasilnya akan kalah telak. Lantas Ignia berkata mengapa Ellsworth datang terlambat. Seharusnya Ellsworth menemuinya di waktu dulu. Ellsworth meyakinkan Ignia tidak ada kata terlambat. Ellsworth akan membuktikan kata-katanya. Kata-kata Ellsworth ini membungkam kegundah gulaan yang menimpa Ignia selama ini. Meski demikian, Ignia meminta Ellsworth menghentikan niatannya. Akan tetapi, Ellsworth tidak peduli, terus mendekati Ignia. Terjadilah adu senjata di antara keduanya. Ellsworth berhasil mengempaskan senjata Ignia. Ellsworth mengungkit soal ucapan Ignia yang akan melakukan apa saja demi teman. Ignia juga pernah meminta bantuan Ellsworth. Untuk itulah Ellsworth akan memenuhi ucapan Ignia. Karena Ignia ini adalah teman berharganya Ellsworth. Ellsworth pun bertindak seperti saat Ignia pertama kali bertemu dengannya. Setelah itu Ellsworth mengajak Ignia bertarung bersamanya melawan Scar. Tiba-tiba serangan muncul mengenai Ellsworth. Salah satu ajudan komandan Scar pun meminta Ignia untuk segera membunuh Ellsworth. Namun Ignia tidak mau menuruti permintaan dari si ajudan. Ajudan tahu kalau Ignia ini akan berkhianat. Maka dari itulah ajudan akan membunuh Ignia. Kemudian ajudan melesatkan serangan kepada Ignia. Akan tetapi Ignia berhasil menghindari serangan. Malahan Ignia ini melesatkan apinya membakar tubuh si ajudan pria. Melihat hal itu ajudan wanita sangat mengkesal. Ia ingin membalaskan dendamnya. Namun Sial tidak mengizinkan hal itu, memberikan tembakan. Lantas Lu membalas semua penghinaan ajudan wanita kepadanya. Serangan dari Lu ini membuat ajudan wanita kesakitan, memanggil-manggil nama tuannya. Lalu Ignia tertunduk lemas di lantai. Ignia mengatakan Ellsworth sangat keras kepala. Setelah itu Ellsworth pun mengelurkan tangannya untuk membantu Ignia bangun dari duduknya. Melihat Ignia yang sudah keluar dari barisan membuat Komandan Scar auto murka. Semua mata memandang ke arah Komandan Scar. Tidak lama kemudian Komandan Scar turun ke arena. Ia ingin memberi penghakiman kepada Ignia beserta rekan-rekannya. Selanjutnya Komandan Scar menampakkan kemarahannya. Sehingga aura kekuatannya pun sangat terasa. Lu berkata karena mereka telah menghancurkan sumber kekuatannya, makanya Komandan Scar mengamuk badai. Ellsworth berujar sekaranglah kesempatan mereka membalikan keadaan. Lantas tim Ellsworth mulai memberikan penyerangan. Komandan Scar berkata meski dirinya tidak mendapat berkah lagi, bukan berarti dapat dikalahkan. Melihat jurus Komandan Scar, Alesis merasakan kekuatan yang besar. Sehingga dia meminta rekan-rekannya untuk menjauh dari jangkauan serangan. Akan tetapi, lesatan jurus Komandan Scar begitu membahana. Sampai-sampai Lu dan kawan-kawan terhempas dibuat Komandan Scar. Sementara Ellsworth dan Alesis mampu menahan jurus tersebut. Alesis menginfokan kalau tidak ada henti-hentinya mereka semua dapat terbunuh. Alesis menginfokan kalau tak hati-hati mereka semua dapat terbunuh. Lantas Ellsworth bertanya pada kakaknya cara mengatasi Komandan Scar. Kemudian Alesis berkata mereka masih memiliki peluang memenangkan pertarungan. Alesis mengatakan rencana pertandingan melawan Komandan Scar. Alesis bertugas sebagai pengalian. Dikala Komandan Scar lengah, saat itu juga mereka pasti akan menyerang secara bersama. Menurut Ellsworth, serangan mereka ini merupakan penentuan. Salah selangkah saja berakibat fatal. Nampaknya rekan-rekan Ellsworth terluka parah. Bahkan Lu lagi tidak sadarkan diri akibat terkena jurus maut Komandan Scar.
Sementara kakak beradik siap menjalankan rencana penyerangan mereka terhadap Komandan Scar. Lantas Alesis bergegas mendekati Komandan Scar. Keduanya pun saling mengayunkan pedang. Komandan Scar meminta Alesis begitu memaksakan diri. Komandan Scar yakin kali ini Alesis akan mati. Meski terluka, Alesis meminta Ellsworth mengeksekusi Komandan Scar. Segera Ellsworth menyerang Komandan Scar. Mendadak Komandan Scar menjadi sangat marah. Luapan emosinya menggetarkan langit dan bumi. Komandan Scar kembali mengeluarkan jurus yang mematikan, berharap tim Ellsworth pada KO semuanya. Begitu maha dahsyatnya kekuatan Komandan Scar sampai-sampai Ellsworth dibuat tercengang. Alesis tidak membiarkan Komandan Scar melepaskan jurus mautnya. Alhasil Alesis dapat mencegah kerusakan tersebut. Alesis meminta Ellsworth memberikan serangan kepada Komandan Scar. Ignia tidak mau kalah, turut membantu perjuangan kakak beradik. Kekuatan Ignia ini membuat tubuh Komandan Scar diselimuti oleh api. Lalu Ignia menyuruh Ellsworth menebas tubuh Komandan Scar. Cepat kilat Ellsworth menghujani Komandan Scar sama tebasan pedangnya. Mendadak kekuatan Scar meledak mengakibatkan kehancuran di tempat Alesis berpijak. Kali ini Ellsworth tidak membiarkan kakaknya jatuh sendirian. Makanya Ellsworth melompat menggapai tangan Alesis. Peristiwa itu membuat Ignia sangat cemas. Tidak lama kemudian, Groner menangkap kakak beradik, membawa keduanya ke tempat yang aman. Groner berkata, sambil tersenyum, baik Alesis maupun Ellsworth selalu membuat masalah. Alesis curcol, hampir saja dia berpisah dari Ellsworth, adik terkasihnya. Mendengar ucapan kakak tercintanya, Ellsworth berujar dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Belum selesai satu masalah, masalah lain pun mendadak muncul. Terjadilah guncangan yang hebat di kuil api. Kemudian Ran balik lagi ke TKP menyebabkan kegaduhan. Ran nekat melakukan hal itu demi pemikiran bodohnya. Ara memanggil Ran dengan satu sebutan kakak, memohon agar dia tidak bertindak dengan nekat. Namun Ran tidak peduli. Ia berusaha membangkitkan Dewa Iblis Sul. Apalagi Ran dalam pengaruh iblis dan tidak akan tergugah. Meski Ara sudah memohon, tetap saja Ran menyempurnakan ritual pemanggilan Dewa Iblis Sul. Ran berkata kalau Dewa Iblis menghancurkan segalanya, dia tidak akan bertemu lagi dengan Ara. Sementara Ellsworth dan kawan-kawan mengeluhkan mengapa guncangan bisa terjadi. Semuanya dalam keadaan yang galau menghadapi sesuatu yang besar di kuil api. Lantas Lu memberikan kabar yang mencengangkan. Kalau ritual kebangkitan Dewa Iblis Sul telah sempurna, tak lama lagi Dewa Iblis Sul akan lahir ke dunia, membawa ancaman bagi umat manusia. Sontak saja kabar tersebut menambah kegelisahan tim Ellsworth. Padahal mereka sudah mengalahkan Komandan Scar. Namun mengapa ritualnya berhasil diselesaikan? Ara menginfokan kalau itu adalah ulah kakaknya Ran. Ellsworth bertanya-tanya apakah mereka bisa menghentikan kebangkitan Dewa Iblis Sul. Ignia meminta rekannya Pendeta Astrea untuk menutup portal Dewa Iblis Sul. Akan tetapi Astrea tidak bisa melakukannya karena kekuatannya tidak cukup. Tak lama tangan Dewa Iblis muncul di permukaan portal sihir. Semuanya pada panik bisa merasakan kalau kekuatan mereka meski dibungkam tidak bisa menandingi Dewa Iblis. Serangan hitam nyaris saja mengenai Ellsworth. Mendadak tubuh Alesis bersinar. Alesis dibawa ke suatu tempat yang tidak dia ketahui. Nampaknya seorang wanita gemoy berada tidak jauh dari tempat Alesis. Ternyata wanita tersebut adalah Lady. Lady berkata seperti dirinya, Alesis juga terpilih oleh El. Demi masa depan mereka berdua dan Erios, Lady akan meminjamkan kekuatannya kepada Alesis. Setelah menerima anugerah dari Lady, Alesis memakai kekuatan itu, memaksa tangan Dewa Iblis masuk ke dalam portal. Lu penasaran kekuatan macam apa yang dapat menahan kekuatan Dewa Iblis Sul? Lalu Alesis menyerap kekuatan Pendeta Astrea, menghancurkan portal sihir pemanggil. Kini Alesis dan Pendeta Astrea ini dalam kondisi tak sadarkan diri. Aisyah bingung atas penampakan barusan. Groner berkata, yang terpenting adalah ritual telah dihentikan. Kemudian Aisyah membangunkan Ellsworth dari rebahannya. Aisyah berkata semuanya sudah menunggu kehadiran Ellsworth. Sementara Alesis telah siuman, tetapi dia tidak ingat kejadian saat menghentikan ritual Dewa Iblis. Setelah itu para warga melakukan pemilihan di Salaknos. Edil memberitahu lamaran pada para pendeta. Di saat mereka berdiri ada sebuah awal petualangan yang baru. Lalu para pendeta mengantar kepergian tim Ellsworth. Ignia berkata sudah waktunya mereka berpisah. Tak lupa Ellsworth mengucapkan terima kasih atas bantuan Ignia dan kawan-kawan.
Selesai berpamitan, Elsword and the gang sebelum Elsword benar-benar menghilang dari pandangan. Ignia menginginkan mereka singgah ke desa Lagnos. Elsword berjanji akan mampir sekalian membawa Elodie bersama mereka. Dari suatu tempat ruangan tersembunyi, terdengar suara mengatakan semoga cahaya El ini selalu memandu Elsword dan kawan-kawan. Dan ceritanya akhirnya usai juga sampai di sini cuy. Sebelum kalian nonton anime ini cuy, Mimin hanya ingin menginfokan nih bahwa film ini hanyalah sebuah animasi short belaka untuk menghibur para penggemar game yang terus meminta agar game tersebut dianimasikan. Ya, anime ini adalah cerita dari sebuah game cuy. Jadi beberapa orang mungkin sebenarnya tidak mengetahui keseluruhan plot kecuali mereka memainkan gamenya. Tapi gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar aja di bawah. By the way, terima kasih untuk kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan masih bersama Mang Ope hanya di channel ABP akan kembali menghibur kalian setiap harinya. Sampai bertemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.